Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kita berhenti sebentar. Nah, di sini ada dzal sukun lagi, ya, sebagaimana yang sebelum-sebelumnya dijelaskan bahwa dzal sukun ini jangan sampai dipantulkan. Ataupun kalau kita tidak niat memantulkan, tapi ada suara di sukunnya dzal ini, maka itu juga tidak boleh. Contohnya wa idza. Nah, jadi kalau digabungkan wa idza yarfa'u idza ya. Jadi tidak ada di sukunnya dzal ini. Jadi harus jelas ini adalah huruf mati, ya. Huruf yang sukun ini, huruf dzal, jangan dipantulkan, jangan diberi tambahan seperti itu. Wa idz yarfa'u Ibrahim. Nah, ini kebalikannya sekarang. Nah, sekarang huruf ba ini barulah harus dipantulkan. Nah, ini memang dibacanya Ibrahim. Itu pun memantulkan huruf yang memang harus dipantulkan. Itu bukan mengucapkan huruf misalkan ibro, tidak ada be, bukan be, ya. Itu jadi itu namanya memberi harokat pada huruf ba kemudian hamzah. Ibro itu kan memberi harokat Jadi pantulan itu sekedar pantulan, tidak sampai ke ya. Ibe seperti itu saja. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nah, ini huruf sin lagi, jangan dipantulkan. Isma, jangan seperti itu. Jadi langsung saja isma, mati, tidak ada pantulan, tidak ada Nah, seperti itu. Intinya huruf hijaiyah kalau bukan huruf pantulan jangan sampai dipantulkan, jangan sampai mengucapkan Nah, itu prinsipnya sudah prinsip dasar itu bisa. Ini tolong dipegang kuat-kuat, jangan sampai seperti itu. Wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Di sini ada nun bertasydid, maka kita membacanya dengan dengungan. Minna, di rongga hidung kita berdengung. Maka rongga hidung ini akan menjadi sumber pahala ketika kita mendengungkan, dan itu pun harus sesuai, ya. Jangan sampai dengungannya ya keterlaluan, kecuali karena belajar misalkan ya dilebih-lebihkan. Kalau memang belajar gak apa-apa. Contohnya sampai mungkin 30 detik gak apa-apa. Untuk sekedar belajar bahwa tempatnya gunnah atau tempatnya dengungnya itu di rongga hidung, agar kerasa rongga hidungnya itu berdengung, itu nggak apa-apa. Tapi dalam prakteknya nanti ya biasa saja, tidak usah dipanjang-panjangkan. Ya, ulama berpendapat, ada yang berpendapat itu 2 harokat, ya, untuk panjang, bukan panjang sebenarnya, untuk jeda memberi dengungan pada nun bertasydid seperti ini. Minna, nah seperti itu. Kemudian di sini ada harokat bendera, perhatikan di atasnya nun ini ada harokat bendera, di atasnya alif, ya. Ini kita tidak memanjangkan 4-5 harokat. Pertanyaannya kenapa? Nah, pemirsa ngaji Quran yang menyimak video di awal-awal mungkin sudah bisa menjawab bagi yang ingat, ya. Jawabannya adalah karena kita tidak melanjutkan kepada hamzah. Nah, itu jawabannya.
Jadi harokat bendera ini tidak berfungsi 4-5 harokat karena kita tidak menggabungkan dengan hamzah untuk panjangnya yang na ini. Jadi Rabbana taqabbal minna, ya panjangnya 2 harokat karena kita berhenti. Kalau digabungkan, ya di sini ada hamzah, maka panjangnya 4-5 harokat. Jadi harokat benderanya berfungsi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ada nun bertasydid, kita dengungkan. Nah, seperti yang di sebelumnya ini. Minna dengung. Ini juga sama, nun bertasydid inna, seperti itu. Innaka antas sami'ul alim. Ada nun sukun bertemu tak, maka kita membacanya dengan samar. Samar itu artinya antara dengung dan jelas. Berarti masih ada dengungannya. Masih ada dengungannya walaupun tidak 100%. Kalau 100% kan yang ini. Nun bertasydid ini kan memang dengungnya 100%. Tapi kalau nun sukun ketemu tak ini dengungnya tidak sebesar dengung yang nun bertasydid. Jadi anta. Jadi kalau ini dibaca dengan jelas itu kan anta. Anta itu jelas. Kalau dibaca dengan dengung di rongga hidung berdengung. Nah sekarang kita ngambil tengah-tengah antara dengung dan jelas menjadi anta seperti itu. Baik. Innaka antas sami'ul alim. Baik, kita lanjutkan. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Kita berhenti di sini, ada jim sukun. Maka ini sama seperti yang ba sukun. Nah, apa yang sama di sini? Yaitu dipantulkan. Waj'alna jadi ada pantulan. Apa maksudnya pantulan? Artinya ya jangan sampai tidak dipantulkan. Contohnya waj'alna waj'a itu kan tidak ada pantulan. Maka kalau tidak ada pantulan itu berarti kita bukan baca Quran itu. Itu namanya baca teks bahasa Arab. Jadi kita lagi baca teks bahasa Arab nggak ada pantulan, atau lagi ngomong bahasa Arab kepada orang lain itu nggak ada pantulan nggak apa-apa. Tapi kalau kita baca Quran harus di sini jim sukun ada pantulan. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Karena kita agak kuat atau karena ini pembelajaran kita berhenti di sini. Muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Di sini ada nun bertasydid. Kita membaca nun bertasydid, bukan nun bertasydid. Ini nun sukun. Nah, kita membaca nun sukun ini barusan dengan samar karena kita menggabungkannya dengan huruf zal. Sekali lagi, kita membaca nun sukun ini samar karena kita menggabungkan dengan huruf zal. Pertanyaannya, misalkan kita tidak menggabungkan bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kalau memang tidak kuat nafas, berhentinya di min. Contohnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min. Misalkan wa min baca. Ya gak kuat nafas berhenti di wa min. Sama sekali gak kuat nafas ini ya, bukan main-main misalkan. Ini sekedar misal agar kita lebih tidak menyalahkan orang lain. Oh, itu salah cara berhentinya. Ya memang secara makna itu tidak sempurna. Hanya saja kan bagi seorang yang memang tidak kuat misalkan karena dia baru belajar baca Al-Quran, ya tidak apa-apa berhenti di wamin gitu ya, berhenti di wamin, asal jangan dibaca wami berhentinya di mi misalkan, nunnya nggak kebaca, itu kan sudah terlalu ya, harus dikasih tahu. Nah kemudian pada tahap berikutnya kita kasih tahu bahwa yang harusnya itu setidaknya usahakan berhenti di dzurriyyatina, berhenti di na gitu. Jadi
Kalau berhentinya di min, nah, gimana kalau berhentinya di min? Maka dibacanya dengan jelas. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min. Nah, berhentinya di min maka dibaca dengan jelas. Karena tidak digabungkan atau tidak dipertemukan nun sukun dengan dzal. Kalau digabungkan maka wa min dzurriyyatina. Jadi dibaca dengan nun sukunnya barusan itu dibaca dengan samar. Kemudian di sini ada 2 tasydid. Nah, ini yang namanya tasydid, masih ingat tasydid itu artinya adalah ditekan. Durri. Jadi tidak sekedar duri. Kemudian di atasnya ya juga ada tasydid, maka di dua-duanya ditekan ini. Roknya ditekan, ya-nya ditekan. Cara bacanya dzurriyyatina. Jadi jangan sekedar dzurriya kan nggak ada tekanan itu. Nah, ini dua-duanya ada tasydid, ini perhatikan. Dzurriyyatina. Nah, kita kan berhenti di sini barusan kan ya. Karena berhenti di sini, maka sama halnya ketika kita berhenti yang awal tadi, minna ini ada harokat bendera, tapi karena kita berhenti, maka harokat benderanya tidak berfungsi. Lalu bagaimana? Ya baca 2 harokat. Minna karena berhenti. Kalau digabungkan maka menjadi panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ya kan? Barusan kita dzurriyyatina, nanya ini 2 harokat karena berhenti. Kalau digabungkan wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Seperti itu. Jadi kalau digabungkan menjadi 4 sampai 5 harokat. Ada mim bertasydid sama dengan nun bertasydid yang ada di atasnya ini. Maksudnya sama apa? Yaitu didengungkan 100%. Dengung 100% itu artinya apa? Ya tidak ada samarnya. Jadi jangan samar kalau ini dengungnya memang 100%. Kemudian di sini ada tanwin bertemu mim, maka kita membacanya bagaimana? Caranya adalah tanwinnya atau fathatain ini dimasukkan ke huruf mim sehingga kita membacanya ummatam muslimatan lak. Tammu. Jadi tam kemudian ini jangan dibaca tan lagi. Ini kalau dibaca tan, ini kan dibaca jelas namanya. Nah, sekarang karena dia bertemu dengan mim, maka yang jelas tadi, tannya ini kita masukkan ke mim sehingga menjadi tam. Dari tan, ya T-A-N menjadi tam, T-A-M. Seperti itu maksudnya. Dimasukkan itu seperti itu. Jadi tidak lagi dibaca dengan fathah tain, tapi dibaca dengan tam disertai dengungan. Jangan lupa dengungannya. Ummatan muslimatan lak. Nah, ini juga sama. Tanwin fathatain dimasukkan ke lam. Tanwin fathatain dimasukkan ke mim. Sama-sama dimasukkan. Bedanya apa? Kalau yang ini ya, maaf, kalau yang di depan ini, yang ini dimasukkan disertai dengungan. Ummatan muslimatan lak. Nah, kalau yang ini dimasukkan tanpa dengungan. Tammu itu kan dengungan, ada dengungannya. Kalau ini masuk gak pakai dengung. Muslimatan lak, talak. Jadi jangan dibaca tal. Nah, ini kan ada dengungannya. Jangan sampai ada dengung. Masuk tanpa ada dengung. Baik, kita mulai dari ummah ya. Ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Ada bak sukun di sini sama seperti yang mana tadi waja'alna. Nah, ini sama jim sukun. Nah, maka ini juga sama, di atasnya bak sukun, jim sukun, kemudian bak sukun lagi. Apa yang harus kita lakukan? Memantulkannya. Jadi watub seperti itu. Watub alaina, ada tanda short lam di sini.
Sama seperti di atas ini. Short lam masih ingat short lam itu apa? Yaitu kita boleh berhenti, tapi kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Barusan kita berhenti, ya kan? Ketika kita berhenti, nah di sini ada harokat bendera lagi. Nah ini masih ingat sebelumnya kalau ada harokat bendera panjangnya 4 sampai 5 harokat. Syaratnya apa? Digabungkan dengan huruf hamzah yang ada di depannya ini. Kalau tidak, kembali menjadi 2 harokat. Wa tub alaina, harokat benderanya gak berfungsi 4 sampai 5 harokat karena kita berhenti di na ini. Kalau digabungkan menjadi 4 sampai 5 harokat. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Seperti itu. Ada nun bertasydid ini kita dengungkan seperti mim bertasydid lagi, di atasnya juga ada nun bertasydid. Nah ini semuanya kita dengungkan untuk nun bertasydid. Innaka seperti itu. Ada nun sukun bertemu ta, ini juga sama. Nah, ini sama ini. Innaka anta. Innaka anta. Inilah kelebihan dari Quran Mushaf At-Tawafuqat ini yang terbitan Turki ini memang dinamakan Mushaf At-Tawafuqat ini memang beberapa kata yang sama itu ditandai dengan warna merah. Innaka antas samiul alim, ini juga innaka antat tawwabur rahim. Jadi innaka antanya kan sama ini. Innaka antanya sama. Kemudian di bawahnya innaka anta. Kemudian di sini juga lakum, wa ilaha, kemudian walakum. Nah, ini sama dengan yang walakum ini. Jadi ada persamaan kata dari atas sampai bawah, kemudian kata tersebut diberi tanda warna merah. Nah, ini salah satu keistimewaan atau keunikan dari Mushaf At-Tawafuqat terbitan dari Turki. Baik, ini kita baca nun sukun bertemu ta ini kita baca dengan samar ya. In anta antat tawwabur rahim. Baik, kita lanjutkan. Rabbana wab'ats fihim rasula. Ada di sini bak sukun lagi. Di sini bak sukun. Jadi sama-sama kita pantulkan. Rabbana wab'ats wab sekedar pantulan, jangan ada jangan wab itu kan berlebih-lebihan, itu keterlaluan. Jadi baca Quran itu ya biasa-biasa saja. Gak usah dilebih-lebihkan. Kalau memang dipantulkan ya pantulan saja, gak usah sampai gitu ya aja. Wab itu kan keterlaluan. Jadi sekedar wab. Wab'ats fihim rasula. Ada mim sukun bertemu ro ya, maka kita baca dengan jelas ini mim sukunnya. Kenapa kita baca dengan jelas? Perhatikan di atasnya mim, sukunnya ini tertulis. Jadi kalau ada mim sukun, kok sukunnya tertulis, maka dibaca dengan jelas mimnya itu. Fihim rasula. Jelas itu apa artinya? Jangan sampai dengung, jangan sampai samar. Fihim rasula itu kan samar. Fihim rasula. Jadi sekarang bacanya dengan jelas sudah. Fihim rasula, seperti itu. Kata rasula ini perhatikan huruf lam ya, lam alif ini harokatnya apa? Fathah tain. Tapi kita barusan bacanya apa? Rasula, yaitu dibaca la kemudian dua harokat ya. Rasulan kita bacanya rasula. Kenapa kita baca rasula menjadi dua harokat dan bukan dibaca fathatain? Karena kita berhenti. Fihim rasula menjadi dua harokat. Kalau digabungkan maka panjang yang barusan dua harokat itu hilang, berganti dengan hukum tanwin atau fathatain bertemu dengan mim. Sekali lagi, ketika kita menggabungkan maka panjang yang barusan itu yang rasula itu hilang, berganti hukum dengan tanwin bertemu dengan mim. Bagaimana caranya? Kalau tanwin bertemu dengan mim sebagaimana yang sebelumnya ya. Nah ini tanwin fathatain bertemu dengan mim, maka kita memasukkan disertai dengungan yang asalnya rasulan min. Sekarang dimasukkan rasulam disertai dengungan rasulam minhum, seperti itu. Ada nun sukun bertemu ha, kita baca dengan jelas minhum.
Kemudian ada mim sukun di sini bertemu dengan apa? Dengan ya. Nah, karena mim sukunnya perhatikan mim sukun yang sukunnya tertulis, ini juga mim sukun sukunnya tertulis maka dibaca dengan jelas. Minhum yatlu alaihim ayatik. Nah, seperti itu. Jadi minhum yatlu, hum ya dibaca dengan jelas. Ini juga mim sukun bertemu hamzah juga baca dengan jelas. Mimnya sukunnya tertulis, sukunnya tertulis. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Nah, ini. Di sini yang perlu dijelaskan, barusan kita bacanya itu dipantulkan ini huruf ba. Kenapa? Jawabannya ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab insya Allah yang sudah pernah mengikuti video-video sebelumnya atau memang sudah punya ilmu tentang tajwid ya dikit-dikit lah gitu. Kenapa kita membacanya dengan pantulan padahal ini harokatnya fathah? Jawabannya adalah karena kita berhenti di sini. Alkitab karena kita berhenti. Lalu harokat fathahnya ini ya tidak terbaca fathah lagi, tapi kita membacanya dengan sukun. Kitab seperti itu. Kalau dilanjutkan, barulah harokat fathahnya berfungsi sebagai fathah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ada di sini kata al-hikmata. Perhatikan. Kalau kata al-hikmata ini misalkan kita berhenti di sini al-hikmata, maka taknya ini menjadi huruf h, terbaca sebagai huruf h. Contoh. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, terbaca sebagai huruf h kalau kita berhenti di sini. Kalau dilanjutkan barulah terbaca sebagai huruf ta sebagaimana awalnya. Wal hikmata wa yuzakkihim. Nah, kita berhenti, ada mim sukun, sukunnya tertulis. Kalau kita mau melanjutkan maka dibaca dengan jelas. Kenapa saya masih mengatakan kalau mau dilanjutkan? Karena di sini ada huruf jim kecil. Masih ingat huruf jim kecil ini? Maknanya apa? Maknanya adalah kita boleh berhenti ataupun melanjutkan. Kalau berhenti boleh, melanjutkan juga boleh untuk jim kecil ini ya. Wa yuzakkihim, berhenti, nafas, kemudian lanjutnya langsung dari sini innaka dan seterusnya. Itu kalau kita berhenti. Kalau dilanjutkan maka mim sukun ini ya bertemu dengan huruf hamzah, dibaca jelas. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Maka keterangannya sama ini ya, innaka anta. Jadi ini dibaca dengung, ini dibaca dengan samar. Baik, pemirsa ngaji Al-Quran yang alhamdulillah masih istiqomah ya, bagi yang melihat video ini lanjutan dari video sebelumnya. Bagi yang baru datang ya selamat datang, jangan lupa subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya sehingga banyak orang yang belum bisa baca Quran bisa baca Quran dengan cepat dan mudah insyaallah. Inilah metode yang saya pakai ya. Mungkin ada channel lain yang menggunakan metode lain, maka itu menjadi keunikan masing-masing channel Al-Quran. Baik, sebelum kita tutup mari kita baca satu kali sebagai praktek ya, dari awal sampai akhir ini sebagai praktek agar kita bisa lebih lancar lagi membaca Al-Quran. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna
antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran mengaji Al-Quran khusus pemula. Perhatikan, ini adalah pembelajaran khusus pemula. Jadi jika di dalam pembelajaran ini ada kesalahan dari saya sebagai yang mengajarkan, silahkan ditulis di kolom komentar bahwa kesalahannya di tempat atau di bacaan ini dan ini. Demikian, terima kasih. Silahkan share sebanyak-banyaknya. Sekali lagi saya sampaikan agar bisa dijadikan channel ini sebagai channel rujukan untuk bisa membaca Al-Quran dari dasar, untuk khusus pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.